Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-mu'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Faslun furudul wudu'i sittatun. Ini satu pasal menjelaskan tentang fardu-fardunya wudu. Al awalun niyatu, as-sani ghuslul wajhi, asalisu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, arabi'u masu syai'in minar ra'si, al-khamisu ghuslu rijlaini ma'al ka'baini, asadisu at-tartibu. Melanjutkan pembacaan kitab Safinatun Najah ataupun kajian Safinatun Najah. Alhamdulillah, kita telah sampai ataupun menginjak kepada satu pasal yang mana pasal ini menjelaskan tentang fardu-fardunya wudu. Jadi di sini disebutkan bahwa yang namanya fardunya wudu adalah 6. Adalah yang pertama aniyatu. Pertama niat. Ini berlandaskan ataupun berdasarkan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang mana kata Nabi, innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya sahnya amal itu tergantung daripada niat. Wa innamal likulli imri'in manawa. Dan sesungguhnya bagi seseorang itu akan diberikan balasan terhadap apa yang ia niatkan. Adapun niatnya yang sudah kita masyhur, yang sudah kita ketahui, yang sudah kita maklum, masyhur kita ketahui, seperti nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari fardolillahi ta'ala. Nah, dalam hati kita ucapkan, saya berniat wudu karena menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Dan ini niatnya ini dibarengkan ataupun disertakan dengan membasuh wajah ataupun membasuh muka. Jadi ketika air datang ke wajah, maka di situ kita niat. Dan niatnya ini adalah hati yang mengucapkan. Ketika lisan kita mengucapkan nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari fardolillahi ta'ala, maka hati kita hendaknya mengucapkan, saya berniat wudu karena menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Ini wajib disertakan dengan membasuh wajah. Itu tidak boleh kita niatnya ketika kita membasuh kedua tangan, tidak boleh. Ataupun sebelum kita membasuh wajah, kita niat, ini tidak boleh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, as-sani ghuslul wajhi. Yang kedua adalah membasuh wajah. Mana wajah itu? Wajah itu wa huwa ma baina manabiti sya'ri ra'sihi, adalah sesuatu ataupun perkara-perkara yang ada di antara tempat tumbuhnya rambut kepala. Kemudian wa tahta muntahalih lahyaihi, dan di bawah jenggot. Nah ini. Jadi ini wajah. Kemudian wa ma baina uzunaihi, dan di antara dua telinga. Ini wajah. Jadi yang dimaksud wajah itu di bawah rambut kepala, kemudian sampai ke jenggot, di bawah jenggot. Nah ini wajah.
dan di antara dua telinga. Nah ini. Maka dan disebutkan pamin husyuruhu, rambut-rambutnya pun termasuk wajah, seperti kal hajibain. Hajibain itu halis, dua alis. Ini termasuk wajah, dua alis. Kemudian wal ahdab, alis yang ada di mata. Kemudian wasyaribain, dua kumis gitu. Kemudian wal idharwain, dan cambang gitu. Ini pun termasuk wajah. Bahkan kalau kita ada jenggot, kalau jenggotnya itu tidak tebal, ini wajib bawah jenggot itu kita sampaikan air ke bawah jenggot tersebut. Tapi kalau semuanya tebal, ini boleh diusap saja gitu. Jadi diusap luarnya saja boleh. Beda halnya dengan perempuan. Jadi kalau perempuan mah wajib, walaupun jenggotnya ada perempuan yang berjenggot tebal misalkan. Ini wajib si air itu sampai kepada bawah jenggot si perempuan tersebut. Kenapa dikatakan wajib? Karena jarangnya jenggot yang terjadi pada perempuan. Jadi yang kedua, membasuh wajah. Kemudian yang ketiga, asalisu ghuslul yadain, membasuh kedua tangan. Ma'al mirfaqaini, kalau kata kita sampai siku-sikunya. Nah, jadi sampai ke siku-sikunya. Bahkan kalau bisa kita lebihkan. Kenapa? Khawatirnya nanti yang depan kena siku, ternyata yang belakang enggak. Nah, ya sempurnakan, lebihkan sedikit. Kedua tangan. Kemudian yang keempat, ar-rabi'u masu syai'in minar ra'si, adalah mengusap sedikit dari rambut, dari kepala. Nah ini yang keempat. Jadi sedikit saja wajibnya ini. Kalau semuanya ini menyempurnakan wudhu kita. Ini hukumnya sunnah. Misalkan mau semuanya kita basuh, kita usap semuanya, misalkan ketika kita wudhu, ini sunnah hukumnya, sunnah. Tapi sunnahnya dapat, wajibnya dapat gitu. Nah ini yang utama itu. Nah yang wajibnya adalah sedikit saja dari rambut kepala. Nah kemudian yang kelima, al-khamisu ghuslu rijlaini ma'al ka'baini. Yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai ma'al ka'bain, sampai mata kaki. Jadi sampai mata kakinya. Bagaimana kalau nggak ada kakinya? Diperkirakan seukuran kaki tersebut, seukuran mata kaki tersebut. Jadi wajib untuk membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Kemudian yang terakhir ataupun yang keenam adalah tartib. Tartib itu adalah hendaknya kita mendahulukan mana yang harus didahulukan dan membelakangkan mana yang harus dibelakangkan. Nah ini yang 6, niat, kemudian membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan, kemudian mengusap sedikit daripada rambut, kemudian membasuh kedua kaki, dan tartib. Ini yang 6 ini 2 disebutkan oleh hadis dan 4 disebutkan oleh Al-Quran. Mana 2 yang disebutkan oleh hadis? Yang pertama adalah niat, sebagaimana kata Nabi tadi. Kemudian mana lagi? Yang terakhir yaitu tartib. Gitu. Ini pun disebutkan oleh hadis. Nah yang 4 ini disebutkan di dalam Al-Quran. Mana? Sebagaimana yang kita ketahui dalilnya adalah fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi yang disebutkan di dalam Al-Quran itu adalah membasuh wajah, 1, kemudian membasuh kedua tangan, kemudian mengusap sedikit daripada rambut kepala, kemudian membasuh kedua kaki. Ini yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya adalah
bahwa yang termasuk ataupun yang disebutkan sebagai fardu-fardunya wudu adalah 6. Yang pertama niat, kemudian yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku-siku, yang keempat mengusap sedikit daripada rambut kepala, kemudian yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan yang keenam tartib. Wallahu a'lam bishawab. Sedikit yang disampaikan mudah-mudahan bermanfaat, khusus bagi yang menyampaikan dan umumnya bagi yang menyimak. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.